Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratil mukarramin, segenap jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pada subuh ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki amal ibadah kita, untuk terus menambah pundi-pundi amal ibadah kita yang kita awali dengan sholat subuh berjamaah, kemudian sekarang disusul dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di awal hari ini Allah menjadikan kehidupan kita menjadi barokah. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada hari ini Allah berikan kesuksesan, Allah berikan kelancaran, dan Allah permudah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah masuk pada tanggal 26 Rajab, yang insya Allah mungkin nanti ba'da maghrib insya Allah kita semuanya akan melaksanakan haflah mubarakah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan sekarang dan nanti malam, mudah-mudahan semuanya itu dicatat sebagai amal ibadah yang lillahi ta'ala, yang tidak tercampur dan dicampuri oleh rasa riya dan sum'ah, yang mudah-mudahan itu semuanya bisa menjadi penghalang buat diri kita dari panasnya siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, sebagai manusia biasa sudah tentunya kita ini meyakini bahwasanya segala hal yang ada di muka bumi ini semuanya telah dicatat dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dalam masalah rizki, semuanya sudah Allah tentukan. Hanya saja kita sebagai makhluk masih ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu ikhtiar dan berusaha mendapatkan rizki tersebut. Terlebih yang harus kita dapatkan adalah rizki yang halal. Kenapa sebabnya? Karena betapa banyak orang zaman sekarang yang tidak peduli lagi dari mana uang dia dapatkan, apakah dari hasil halal ataukah dari hasil yang haram. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis, manik tasaba malan min maksamin, siapa saja orangnya yang berusaha dan menghasilkan harta dari cara yang dosa,
ya dia dapatkan uang tersebut dengan cara yang ilegal, dia dapatkan uang tersebut dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Fatasaddaqa bih, kemudian dia pergunakan uang tersebut untuk bersedekah. Dia pakai sumbangan fakir miskin, dia bantu masjid-masjid, dia santuni anak yatim. Aw wasala bihi rahman, atau uang yang haram tadi dia pergunakan untuk bersilaturahim. Misalkan beli pulsa yang tujuannya untuk silaturahim kepada keluarga. Aw anfaqahu fi sabilillah, atau bahkan dia habiskan harta tersebut yang dia dapatkan dari hasil haram, semuanya dia salurkan untuk sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Kanjeng Nabi, jumi'a dzalika kulluh wa ulqiya finnar, maka semua uang yang tadi dia telah salurkan untuk silaturahim, untuk bersedekah, untuk nafkah di jalan Allah, maka harta tersebut dikumpulkan, wa ulqiya finnar, dan orang tersebut dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mudah-mudahan dari hadis ini menjadi sebuah bentuk peringatan buat kita, agar kita tidak sembarangan di dalam mencari harta yang telah Allah berikan kepada kita. Cara dan usahanya pasti banyak, tapi mudah-mudahan kita tempuh dan kita gapai hasilnya dari cara yang halal pula. Kenapa? Sebabnya di riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haramal jannah, inna Allah Taala haramal jannah ala kulli jasadin taghadza au ghudhiya biharamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga. Surga diharamkan bagi siapa? Ala kulli jasadin taghadza biharamin, atas setiap jasad yang sarapan, yang makan ataupun diberi makan dengan cara yang haram. Pagi-pagi sarapan boleh ngebohong, pagi-pagi sarapan malamnya boleh nyolong. Semua perkara yang dihasilkan dari perkara yang haram, maka tidak akan pernah ada keberkahan di dalamnya. Dan bahkan Allah haramkan surga dimasuki oleh jasad-jasad yang tiap hari makanannya adalah makanan haram. Oleh karena itu hadirin, kalau kita ingin usaha kita itu barokah, usaha kita itu penuh dengan kebarokahan, maka ada resepnya. Syekh Abu Lais As-Samarqandi, beliau memberikan beberapa tips agar usaha yang kita lakukan ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, dan insya Allah hasilnya pun penuh dengan keberkahan pula. Apa kata beliau? Man arada ayyakuna kasbuhu tayyiban fa'alaihi ayyahfadha khamsata asya'. Siapa saja orangnya yang berkeinginan, berkehendak agar usahanya ini bagus, usahanya ini penuh barokah, usahanya ini membawanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi ayyahfadha khamsata asya'a, maka hendaklah orang tersebut menjaga 5 perkara yang akan disebutkan. Jadi kalau kita dagang, dagangnya pengen berkah, dagangnya pengen bagus, dagangnya ingin diliputi dengan hal-hal yang berbau positif,
dan berdampak nantinya kita juga akan masuk surga, maka jagalah 5 perkara ini. Baik buat pedagang ataupun para pekerja apapun di berbagai sektor, maka jagalah 5 perkara ini, maka insya Allah kerjaan kita akan disebut dengan kerjaan yang penuh dengan kebarokahan, dan kerjaan tersebut adalah kerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang pertama? Awwaluha alla yuakhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasab wa la yadkhulan naqsu fiha. Yang pertama, ketika kita melakukan aktivitas, mau tani, mau dagang, mau kerja di kantoran, atau apapun itu jenis pekerjaannya, syarat yang pertama yang harus kita jaga, jangan sampai kita mengakhirkan keparduan Allah. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban dari Allah karena gara-gara usaha yang kita lakukan. Apalagi sampai kita mengurangi kewajibannya tersebut. Saking kita fokusnya di sawah misal, sampai kita lupa untuk menyembah kepada Allah. Kita akhir-akhir entar, yang hasilnya malah tidak kita kerjakan sholat tersebut. Maka yang ini yang akan penuh dengan ketidakbarokahan. Dagang, entarlah tanggung, akhirnya dia tidak sholat, dan bahkan kewajibannya pun dikurangi. Yang dagang, yang harusnya takarannya 1 kilo pas, kadang dikurang-kurangin. Para petani yang tanahnya batasnya cuma segitu, akhirnya dia paculah sawah orang lain, walaupun cuma setapak pacul, maka itu pun tidak akan mendapatkan kebarokahan. Jadi yang pertama, alla yuakhira syai'an min faraidillahi ta'ala. Jangan sampai kita mengakhir-akhirkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha mah usaha, ngaji mah tetap jangan sampai ditinggalkan. Jangan lantas beralasan saya capek sehingga saya nggak mau ngaji, dan ini yang salah ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau pekerjaan kita ingin penuh dengan kebarokahan, maka kata beliau, wasani la yu'dhiya ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasabi. Yang kedua, jangan sampai pekerjaan kita tersebut menyakiti hati orang lain. Jangan sampai kita punya aktivitas, kita punya kerjaan, kita punya dagangan, kita punya pangkat, tapi semuanya itu malah bikin sakit hati orang lain. Petani, jangan sampai bikin sakit hati orang lain. Mana bikin sakit hatinya? Tanah orang dipaculi. Yang kaya dia usaha, jangan lantas dia petantang petenteng menganggap dirinya adalah pimpinan, sehingga dia seenaknya untuk menyuruh orang tanpa ada bahasa yang lembut. Mentang-mentang dia pemimpin, yang akhirnya bahasa pun mohon maaf terkadang kasar keluar, sehingga orang tersebut tersakiti. Maka apabila ada usaha kita yang membuat orang lain tersakiti, maka usaha kita dikatakan kurang barokah. Oh, saya dagang Kiai, tapi tetangga saya sakit hati karena saya dagang. Apa dagang saya nggak barokah? Bukan nggak barokah, tetangganya aja yang julid itu mah. Ya, itu mah tetangganya yang hasun. Yang bikin sakit hati, yang tidak bikin berkah itu kayak tadi, yaitu ketika kita punya pangkat, kita nyakitin orang, kita usaha karena ngelihat yang tetangga sebelah dagangannya maju, akhirnya kita datang ke dukun,
dibikinlah usaha mereka bangkrut. Nah itu yang tidak boleh. Kalau kita melakukan hal tersebut menyakiti hati orang lain, maka usaha kita dikatakan tidak barokah. Yang ketiga, wasalisu ayaksida bikasbihi isti'fafan li nafsi wa li'iyali wa la yaqsida bihil jam'a wal kathrata. Yang ketiga, seyogyanya orang yang melakukan usaha tadi, hendaklah dia ini memiliki niat untuk mencukupi dirinya dan keluarganya. Bukan cuma sekedar mengumpulkan harta dan memperbanyak harta. Usaha apapun yang kita lakukan silakan, tapi tujuannya satu, agar kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga keluarga kita dari hal-hal yang berbau negatif dan menjatuhkan martabat, seperti meminta-minta. Jadi kita kerja ini agar diri kita tidak jadi pengemis, agar keluarga kita tidak jadi pengemis. Kita kerja bukan untuk mengumpulkan harta kemudian kita sohor-sohoran, bukan. Tapi kita lakukan semuanya itu murni untuk mencukupi diri kita dan mencukupi keluarga kita dari hal-hal yang negatif yang berbau pengemisan kepada orang lain. Karena banyak sekarang orang yang kerja pun mentalnya mental pengemis, bukan mental pekerja. Karena kalau seseorang itu mentalnya pekerja, maka dia tidak akan pernah mau menerima sesuatu sebelum dia melakukan pekerjaan. Kebanyakan di kita sekarang mentalnya adalah mental pengemis, udah minta duluan tanpa melakukan pekerjaan apapun. Ini yang memang sekarang sangat miris sekali. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan mental yang mental para pekerja, mental yang terus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang sangat penting. Yang keempat adalah warabi'u alla yajhada nafsahu fil kasbi jiddan. Yang keempat, jangan sampai kita itu membuat belangsak badan kita sendiri. Jangan sampai kita bikin badan kita ini jadi lelah gara-gara usaha yang kita lakukan. Jangan sampai ada peribahasa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pasti ada bahasa seperti itu. Malam jadi siang, siang jadi malam, sehingga kita membuat lelah badan kita sendiri. Tidak ada waktu untuk istirahat. Ini salah. Karena semua badan kita juga butuh istirahat. Jangan cuma sekedar mengejar rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita pun menyiksa badan kita sendiri. Ya, ini yang banyak yang sering kadang-kadang kita lalaikan. Mumpung masih gagah nih, oh iya aja, tanpa ada istirahat. Walhasil ketika udah drop bagaimana badannya? Jatuh. Jangankan untuk mencari rizki, untuk jalan pun susah. Infus ya, Masya Allah, tabarakallah. Kayak ini, jangan sampai kita ini menyusahkan diri kita sendiri gara-gara kerjaan. Karena yang bikin susah itu bukannya orang lain, tapi diri kita sendiri. Yang terkadang pekerjaan itu bikin susah kita sendiri. Yang bikin susah bukan kerjaannya, tapi diri kita sendiri yang menyusahkannya. Jadi berikanlah waktu untuk jasad kita istirahat. Jangan sampai ada bahasa pala jadi kaki, kaki jadi pala, siang jadi malam, malam jadi siang. Dalam artian tidak peduli waktu, ngeguyus terus kerja. Nah, jangan alasan saya kan lagi kerja, saya harus semangat. Ini salah alasan ini gitu loh.
Alasan ini tetap salah. Kalau misal dia tidak memperdulikan kesehatan badannya, ya. Supir saja kalau misal 24 jam dia duduk di kemudi, pasti ada lelahnya. Kemudian dia mengatakan, ini saya kejar target, kejar target, kejar target. Walhasil yang ada, dia tidak sampai ke tujuan, yang ada malah ke rumah sakit. Bahkan ada yang langsung masuk ke kuburan. Betul tidak? Kenapa? Sebabnya matanya lelah, memaksakan diri, ini yang salah. Dan pekerjaan tersebut tidak dianggap barokah. Itu yang keempat hadis. Yang kelima, wal khamisu alla yara rizqahu minal kasab wa yara rizqa minallah wal kasba sababan. Nah, ini yang jarang sekali kita pahami bersama. Kenapa? Karena sampai sekarang kita ini krisis akidah, krisis keyakinan. Ini yang sudah melanda di mana-mana. Terlebih anak-anak muda kita yang memang akidahnya tidak dipupuk dari kecil sampai tua, sampai mereka jadi para pekerja. Apa kata Syekh Abdul Lais As-Samarqand? Beliau mengatakan, Allah yara rizqahu minal kasab. Jangan sekali-kali kita menganggap uang yang kita dapatkan itu adalah hasil jerih payah kita. Jangan pernah menganggap motor yang kita beli itu hasil usaha kita sendiri. Jangan pernah menganggap pangkat yang kita dapatkan selama ini adalah hasil usaha kita. Jangan pernah menganggap bahwa apapun yang kita dapatkan itu murni dari kasab usaha kita sendiri tanpa campur tangan dari Allah. Karena banyak orang yang seperti itu. Dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya apa? Wa yara rizqa minallah ta'ala wal kasba sababan. Dia harus memperhatikan bahwasanya semua yang dia dapatkan itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan hanya sebagai sebab sehingga dia bisa mendapatkan pangkat yang tinggi, bisa mendapatkan rumah yang mewah, bisa mendapatkan harta yang berlimpah. Banyak kalimat-kalimat saya perhatikan sekarang seperti itu. Saya bisa maju karena jerih upaya usaha saya sendiri. Masya Allah. Seolah-olah tidak ada campur tangan Allah di situ. Banyak orang yang sombong dengan ucapan-ucapannya sendiri. Makanya inilah akidah kita yang makin kesini makin terkikis. Perlahan, perlahan, perlahan. Tapi pasti akhirnya kita lupa bahwa semua yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang khawatir sekali akhirnya kalau kita sampai lupa, maka na'udzubillah nantinya akan bisa menjadi seperti Fir'aun laknatullah. Itu. Inilah 5 perkara ini harus kita bisa jaga dalam kehidupan kita berusaha, dalam kehidupan kita menjalankan aktivitas di setiap sektor yang kita lakukan masing-masing. Yang pertama tadi sebagai bentuk pengingat, yang pertama jangan sampai kita mengakhirkan keparduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melalaikan sholat, ya sholat, waktunya sholat. Jangan sampai sholat dilalaikan gara-gara kerjaan. Karena banyak sekali lagi gara-gara kerjaan sholat terbengkalai, gara-gara pangkat sholat terbengkalai, gara-gara kejar setoran Allah pun dilupakan. Yang kedua, agar usaha kita barokah, agar kita usahanya bagus, alla yu'dhiya ahadan min khalqillah ta'ala. Jangan sampai menyakiti hati orang lain gara-gara usaha kita. Jangan sampai kita menyakiti sesama muslim terlebih.
Yang ketiga, ketika kita berusaha, maka tanamkan dalam diri kita bahwa kita melakukan ini. Saya tani, saya dagang, saya kerja, ini semua saya lakukan untuk menjaga diri saya dan keluarga saya dari meminta-minta kepada manusia. Bukan cuma sekedar mengumpulkan dan memperbanyak harta. Karena kebanyakan orang kerja itu niatnya ngumpulin duit yang banyak. Ini yang salah. Kadang-kadang orang tua kita juga kadang-kadang begitu tuh. Udah kerja soalnya nyari duit yang banyak. Kumpulin. Ntar buat kawin. Yang keempat, Allah yajhada nafsah fil kasbi. Jangan membuat diri kita ini lelah atas usaha yang kita lakukan. Ya biasa-biasa aja lah standar kerja. Kalau misal kerja dari pagi jam 7 sampai jam 5, ya sudah, sisanya jadikan waktu istirahat. Kalau kerjanya malam, maka jadikanlah paginya untuk istirahat, siangnya untuk istirahat. Seperti itu saja. Jangan sampai kita itu gara-gara ngejar target, ngejar setoran, akhirnya badan kita tidak diperhatikan. Yang kelima, harus kita ini apa? Jangan sekali-kali menganggap bahwa hasil kerja kita ini murni dari usaha kita. Tapi harus kita yakini bersama-sama bahwa apapun yang kita terima adalah murni anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjaan cuman sebab. Maka ketika kita mau bersyukur kepada Allah, ingatlah sang pemberinya dulu, baru orang yang memberi. Jadi bagaimana? Contoh, saya dikasih uang sama Pak Pepe, maka saya harus berterima kasih dulu ke Allah. Saya harus berterima kasih dulu ke Allah. Saya harus mengingat Allah dulu, bukan Pak Pepenya. Tapi harus saya ucapkan apa dulu? Alhamdulillah. Barulah saya ngomong, makasih Pak Pepe. Tuh. Kalau kita terbalik, Allah di belakangin lagi aja. Makasih sama Pak Pepe, memang udah kagak ada lagi Pak Pepe doang, udah bapak doang, udah abang, sampai dipuji-puji. Allah lupa dah tuh. Jadi harusnya seperti itu. Ucapkanlah dulu Alhamdulillah. Berarti apa? Kita meyakini bahwa ini murni rezeki dari Allah. Hanya saja wasilahnya dari Pak Pepen. Makanya ucapkanlah Alhamdulillah. Baru makasih. Makasih Cang, makasih Cing, makasih Om. Kayak gitu. Sebab kenapa? Karena kalau kita sampai tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada pemberian manusia, maka man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia dikatakan tidak bersyukur kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka akan Allah siksa orang tersebut dengan siksaan yang pedih. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini bisa dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas segala pemberian yang Allah berikan, baik sedikit maupun banyak. Mudah-mudahan kerjaan kita juga kerjaan yang penuh dengan kebarokahan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini Allah lindungi dari perkara-perkara yang haram. Karena sekali lagi, orang yang beribadah menggunakan harta yang haram, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai dia melaksanakan ibadah haji
melaksanakan ibadah umrah, bahkan dia bersedekah untuk fakir miskin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima ibadahnya orang tersebut. Mudah-mudahan ibadah kita mah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun 1.000 rupiah apalagi jutaan mah mudah-mudahan menjadi wasilah Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Allah angkat derajat orang tua kita di dunia dan di akhirat. Allah ampuni kita di dunia dan di akhirat. Allah ampuni kita dan orang-orang tua kita serta orang-orang yang menyayangi dan kita sayangi baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan ataupun kurang tepat dalam penempatan diksi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Wallahu as'alu taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.